Ini ada titipan nih katanya. Di musim yang baru banyak pembuktian yang harus dimulai gitu kan. Dan ternyata mencadangkan Salah bukan solusinya katanya. Coba gimana dari fans Liverpool dulu aja, Rizal Pahlevi, gimana melihat keputusan mencadangkan Salah ini, keputusan yang cukup bijak karena ditahan-tahan dulu demi big match yang akan datang, atau ini justru kesalahan besar? Mencadangkan Salah berapa banyak transisi dari Rizal? Yuk. Ya. Ngebit sekarang. Taruh bit. Banyak Rizal ngomong transisi ya. Ayo, dimulai dari sekarang. Nggak akan lebih dari 5. Ayo. Jadi faktor pertanyaan Salah ya, mencadangkan Salah adalah keputusan yang salah. Mungkin bisa aja menjadi keputusan yang benar asal bukan Frimpong yang ada di posisi sayap kanan itu. Karena menurut gua dia nggak terlalu optimal ketika main di peran itu, karena ketika ada di Leverkusen pun emang dia punya atribut menyerang yang bagus, tapi nggak start dari sebagai seorang winger gitu. Dia tetap sebagai wingback. Jadi ini situasi yang berbeda banget dan kelihatan tadi malam begitu kesulitan. Dan menurut gue tadi malam kekalahan yang sebenarnya Galatasaray nggak main bagus banget juga. Liverpool bikin error dan itu bisa dihukum sama Galatasaray, which is a good thing buat mereka. Tapi Liverpool menurut gue sekarang udah waktunya untuk back to basic dulu lah. Ya Karena itu. bagi gue game terbaik Liverpool musim ini tuh datang di babak pertama lawan Everton. Ketika gelandangnya itu gelandang yang format yang sama kayak di musim lalu. Jadi menurut gue itu layak untuk dipakai lagi dulu untuk menghadapi Chelsea. Jangan sampai kekalahan ini tuh bikin moral pemain menurun. Gitu. Karena ini udah waktunya back to basic dan menurut gue ini udah saatnya kita bilang Liverpool lagi transisi. Satu ting. Kembali ke awal. Gimana tuh Di merespon dari itu tuh Di? Tadi dari Rizal bilang Liverpool perlu kembali ke awal, ke basic. Seperti melawan Everton. Kalau dari Aldi gimana? Kalau barometernya game Liverpool adalah game menghadapi Everton, berarti ya bisa nilai sendiri lah ya kualitasnya seperti apa. Bukan ini. Belum, sabar. Sebelum Salah persepsi nih. Iya. Sabar. Tenang. Satu itu. Kedua, kan tadi fans Liverpool bernama Rizal ini yang gua harap tidak menjadi perwakilan Liverpool di Indonesia bilang bahwa Liverpool ini sedang transisi. Transisi itu kan perjalanan ya. Dari sini ke sini, ya kan? Kalau back to basic, ke sini lagi berarti ya ke mulai dari nol lagi. Berarti nanti kalau kalah lagi bilangnya transisi lagi. Ting. Kalau emang ini Liverpool lagi transisi, Banyakan dia. jadinya ya udah, lu menikmatilah masa transisi lu ini Ting. gitu loh. 5. Yes. Sekarang kalau kita bahas ini adalah momen transisi bagi Liverpool. Ya. Saat menghadapi Galatasaray yang Rizal bilang dan gue setuju, main bagus pun sebenarnya enggak juga. Galatasaraynya. Liverpool bermainnya main jelek pun sedikit di atasnya lah gitu. Liverpool, kalau emang ini tim transisi, mana atau kesalahan seperti apa yang pada akhirnya membuat Liverpool ini kalah? Satu itu. Saat mereka build up dari bawah, ya kan? Lu mau bahas itu kan pasti kan? Gue udah yakin. Saat Liverpool build up dari bawah dan lu kecolongan lewat serangan balik, itu totally fine. Itu normal. Semua tim yang punya serangan dari bawah pelan-pelan ke atas lalu kerebut dan serangan balik, itu normal. Yang tidak normal dari Liverpool adalah begitu kehilangan bola mereka ngapain? Oke? Saat mereka begitu kehilangan bola, praktis tim ini nggak regrouping dan nggak nge-press. Itu yang buat gue concerning. Jadi bukan lagi soal lucu sih kalau ini tim masalahnya Salah nggak dicadangin, terus yang menggantikan Frimpong. Emang waktu Salah main menghadapi Palace, seberapa besar threat dari Salah? Seberapa mengancam adanya Salah? That's why buat gue layak dicadangkan. Terus yang menjadi masalah buat gue adalah gua masih tidak yakin dan tidak melihat bahwa Liverpool butuh mengeluarkan uang 150 juta untuk seorang Florian Wirtz. Toh buat gua, apa yang mereka punya saat ini non Florian Wirtz udah oke. Udah bagus. Szoboszlai, Gravenberch dan juga McAllister. Itu udah oke. Gua gak mengerti peran seperti apa yang dibutuhkan oleh Arne Slot sampai lu ngeluarin uang 150 juta untuk Florian Wirtz. Mas Aryo bilang Senin kemarin mestinya bek kanan Szoboszlai. Lah yang bikin penalti siapa semalam? Szoboszlai. Jadi buat gua pemilihan itu bukan menjadi hal yang paling ini sih, cuman secara permainan lagi nih. Terus juga Kerkes sedikit lagi, Kerkes. Musim lalu dan juga 2 musim lalu Robertson
masih bisa loh sampai final third. Kerkes yang di Bournemouth juga bermain seperti Robertson hilang. Nggak begitu mainnya. Jadi buat gue ini bukan lagi soal jangan dikecilkan gitu masalah Liverpool. Ini masalah Liverpool sangat amat besar. Justru gue mau nanya ke Rizal itu mana aja masalah yang perlu diperbaiki dulu sama Liverpool. Prioritasnya. Iya gitu loh karena besar banget dan kalau lu sekedar mengecilkan bahwa harusnya jangan mainin ini, harusnya justru cadangin ini. Jadi kecil, jadi perdebatannya jadi nggak jalan menurut gue. Ini faktor kenapa transisi itu ada gue jelasin dalam tempo sesingkat-singkatnya nih. Jadi satu, faktor nggak ada tren itu berdampak dari fase build up menurut gua. Karena di musim ini ketika nggak ada tren, Konate jadi lebih banyak megang bola, dia lebih banyak jadi ball playing defender. Alhasil jangan megang begitu aja. Dia nguasain bola, distribusi bola, tapi kan dia kemampuan dia untuk ngelakuin itu terbatas. Sedangkan di musim lalu, ketika ada tren, lu seorang back tinggal ngasih dia dan dia bisa milih opsi passing yang maksimal. Itu sesuatu yang menurut gue sangat kehilangan dari Liverpool di fase build up dan itu berdampak dari ke-expose Konate di musim ini. Banyak hilang bola di tengah dan gampang terekspos. Lalu kedua, kenapa gue bilang back to basic? Kenapa gue contohin game lawan Everton? Itu game yang gak ada Florian Wirtz dari starter gitu. Karena di posisi gelandang itu jauh lebih hidup. Jadi bagus dong tanpa Florian Wirtz. Wirtz pemain yang nantinya bisa diintegrasikan di momen yang tepat aja menurut gua. Karena untuk sebagai gelandang, ketika ada dia, keseimbangan di tengah tuh menurut gua agak hilang. Sesuatu yang agak hilang dan Szoboszlai jadi nggak terlalu terasa ketika ada dia di barisan pertahanan di lini tengah. Jadi menurut gua, Wirtz posisinya nyambung dari episode 2 minggu lalu. Wirtz itu sebagai sayap kiri menurut gua. Karena kalau di gelandang, sesuatu yang udah dibangun sama slot dengan trio Gravenberch, lalu McAllister dan Szoboszlai, itu sangat berdampak ketika tiga-tiganya nggak main bareng lagi. Jadi menurut gua dua faktor, nggak ada tren, ini bikin situasi build up Liverpool berbeda. Gue setuju itu. Faktor kedua, perlu basic balik lagi ke lini tengah yang mengantarkan Liverpool jadi juara aja di musim lalu karena Wirtz belum cocok untuk ada di sana. Dan faktor ketiga, menurut gue distribusi bola ke Salah sekarang itu terlalu minim. Itu gue ada datanya tapi mungkin di next episode bisa dibahas. Itu bener-bener kayaknya nggak perlu data deh itu, yang nonton pun itu lihat. Dan lebih lebar sekarang Salah. Dan itu jadi lu setuju sama gue tuh, gue Senin bilang bahwa triangle kanan Liverpool sekarang nggak seperti musim lalu. Itu bisa didukung sama itu. Gue setuju kan? kalau tahun lalu kan tren Sobo sama dan Salah dimainin setinggi mungkin. Dan itu mungkin aman karena ada Sobo yang bisa nge-cover begitu banyak area. Dia ibarat Valverde di Madrid lah untuk bisa nge-cover dan ngelindungin tren gitu. Tapi di musim ini dominasi di area ketiga pemain di kanan itu hilang dan Salah terisolasi. Sebelum ke Evelyn nih, gue mau nanya ke Rizal. Ada apa masalah? Jujur aja. Satu ya, kalau dari distribusi bola kurang. Dan faktor kedua, gue ngeliat emosional dia tuh di musim ini agak terguncang juga dia sebenarnya. Karena kenapa lagi? Dia nangis, abis golin dia nangis, pas full time dia juga nangis kejar. Dan banyak momen dia sekarang ketika lagi corner tuh lebih fisikal gitu, lebih dorong lawan. Dia banyak pick up, berantem lawan Arsenal pun dia juga hal kayak gitu. Dia berantem juga sama lebih cocok di Newcastle berarti dia. Sesuatu yang nggak salah banget. Dan kalau ditanya kenapa, menurut gue ada faktor di bursa di musim panas. Bursa efek. Kehilangan Jota menurut gue berdampak sesuatu ke dia. Karena dia bahkan bukan cuma di lapangan, di sosial media dia juga marah ke fans yang bilang gila nih upgrade banget dari Nunes ke Isak. Dikonfront sama Salah. Lu bisa nggak lebih respect ke pemain lama yang nganterin juara? Ini sesuatu yang nggak salah banget sebenarnya. Sesuatu yang emosional dari dia dan menurut gue ada pengaruhnya dari kehilangan Diogo Jota. Berarti ada sesuatu ya. Itu sangat berdampak. Itu gue lihat masalah ini kayaknya di luar lapangan deh. Iya, karena kalau pemain baru gagal adaptasi is one thing, tapi kalau pemain yang bagus musim lalu tiba-tiba jadi menurun juga, ada sesuatu yang besar. Setuju. Cuman kan kita lihat pemain-pemain yang dapat kontrak baru selalu ada aja masalahnya. 400.000 Pertama si Pierre-Emerick Aubameyang ketika dia jago banget kan sebelum dia tanda tangan kontrak itu pas musim pandemi, abis itu turun. Marcus Rashford jago banget, abis itu tanda tangan kontrak turun. Ganti nomor punggung. Ganti nomor punggung juga. Nah sekarang kita lihat di sini sebenarnya selain Salah juga adalah Wirtz. Masalahnya kenapa pemain yang lo beli seharga berapa 100 ini ya itu membuat tim ini jadi lebih buruk. Ini seharusnya ini siapa yang beli dia gitu? Siapa yang beli? Apakah ini Edwards yang beli dia ataukah ini efek dari ya si Slot itu cuman pelatih, Edwards yang nentuin pemain-pemainnya. Ketika dia datang it's a coup, pemain yang sangat bagus ini talenta muda Jerman, tapi kalau lu nggak bisa fit in pemain sebagus itu ke tim lo, apa gunanya dia bagi tim ini? Dan ketika Jamie Carragher bilang, oke ini saatnya Wirtz menepi dulu karena kita harus back to basic. Gak bisa. Artinya lu menyalahkan pemain dan kemudian lu mengorbankan transisi itu. Transisi itu kan bergerak maju ya. Kalau lu mundur, artinya lu basic to basic lagi back to basic itu adalah ya lu kontradiktif dari back ke musim lalu. Iya, kenapa lu harus mulai lagi sedangkan lu punya pemain yang sangat bagus. Kalau menurut kata teman-teman di Spieltag Indonesia, itu mereka bilang Liverpool tuh nggak ngerti cara makainya si Wirtz.
Setuju gue. Dia dipaksa jadi gelandang mobile nomor 8 itu yang sebenarnya bukan dia banget. Nah, kalau lihat data-datanya di Sky Sports juga tadi malam kan ada tuh. Wirtz ini sekarang per 90 minutes dia 64 sentuhan bola. 2 musim terakhirnya di Bundesliga 100 lebih. dia itu per 90-nya 92 dan 87. Passes ke final third musim ini dia 22. 2 musim terakhir per 90 minutes itu 36,4 dan 32,4. Yang lebih parah itu ball carry. Ball carry dia per 90 minutes sekarang hanya 11,4 ya. Sementara 2 musim terakhir 21 dan 21. Artinya banyak tanggung jawab dia di tim ini yang dia itu sebenarnya bisa take on tanggung jawab lebih banyak tapi nggak dikasih. Biar nggak misleading. Apakah Wirtz-nya yang turun performanya atau justru emang peran dia berbeda? Dan juga nomor 3, apakah secara klub ini beda Leverkusen sama Liverpool. Jadi jangan sampai angka-angka yang tadi yang lu bagus itu gue suka banget lu kasih lihat itu. Terjemahannya aja sih sesimpel bahwa Wirtz jadi jelek sekarang gitu. Ya, kayaknya itu kombinasi ketiganya, adaptasi dari tim ini. Tim ini juga banyak pemain baru jadi mereka mencoba menemukan cara baru. Bagaimana mereka memaksimalkan Isak juga. Jadi siapa main-main? Apakah Isak, apakah Wirtz, apakah Ekitike? Nah, jadi ada banyak kebingungan di sini. Makanya ketika pas awal bursa transfer lah yang gue bilang ke sini ini akan jadi luxury problem untuk si Slot. Iya, it's a problem tapi ini problem orang kaya lah istilahnya. Lu punya banyak barang bagus tapi nggak ngerti kapan makainya, dalam occasion apa, ini apa dah. Ini masalah yang harus diselesaikan oleh Slot. Jadi akan ada anggapan bahwa ini jangan-jangan emang yang pingin beli mereka ini si Richard Hughes. Karena emang sistemnya gitu deh. Iya, karena emang sistemnya gitu kan. Driven data by mereka dan mereka yang nentuin gitu. Jadi sesuatu yang janggal ketika skema serangan tuh jauh lebih jalan, peluang-peluang jauh lebih banyak ketika ada Nunes ketimbang ada Isak gitu. Karena Isak tadi malam juga cuma 4 sentuhan, which is minim banget. Bukan karena salah Isak ya menurut gua. Bolanya kemana? Kenapa nggak nyampe ke Isak gitu? Ini sesuatu yang terjadi sering banget di musim ini dan gua soal Wirtz, gue setuju dia underperform dan belum sesuai harapan. Dan sesuatu yang dia tawarkan sampai sekarang tuh nggak jauh beda dari Harvey Elliott menurut gua. Sama-sama aja sebenarnya. Tapi kita pengen lihat lebih dari Wirtz dan menurut gua butuh waktu. Tapi gue setuju dia harus diparkir dulu ketika lawan Chelsea. Bayarlin tim ini berkembang dengan waktunya lah, ada waktunya. Karena pemain-pemain yang rekam jejak Liverpool, Gravenberch juga nggak langsung tune in tuh dulu. Fabinho juga butuh waktu. Torres oke lah, tapi kalau Gravenberch contoh dari Bundesliga ke Liverpool kan juga udah banyak orang yang ngelupain dia di musim pertama gitu. Tapi ini butuh waktu bagi Wirtz dan gue yakin masalahnya price tag dia itu nggak bisa kayak Gravenberch kan lu datang kayak ya udahlah orang lihat juga syukur kalau enggak di Munchennya gagal. Nah kalau ini kan datang dengan all that baggage dia harus membuktikan diri. Maksudnya itu dia, lu datang dengan bandrol segini, you have that baggage, lu harus bisa menanggung beban itu. Dan ditambah gue nambahin sedikit soal biasanya kan peran beban chance created bagi Liverpool tuh dibebanin ke Trent. Musim lalu dia impostor tuh, satu-satunya back di top 10 pemain dengan penciptaan peluang terbanyak. Dan sekarang diterjemahkan Trent nggak bisa diganti. Pemain kreatifnya itu harus dari gelandang. Dan menurut gue itu transisinya paling kunci tuh di situ gitu. Masalahnya sesuatu yang dari pemain paling kreatif loh dijadiin bek kanan. Itu sombongnya. Tapi itu work rate. Ini work rate kan dia kan bukan kreatif kan. McAllister mungkin. McAllister pun juga kayaknya dia ada masalah. Terus siapa pemain kreatifnya kalau begitu kalau bukan Sobo? Jawabannya Wirtz. Sebenarnya. Gue harap demikian. Tim ini masih salah sentris. Wirtz setara Curtis. Masih harus setara Curtis jangan juga lah setara Curtis bangetan juga. Tapi memang fakta sih Jal sejauh ini. Tapi dengan lu tadi mengakui bahwa ya bener jangan-jangan ini pembeliannya bukan pembelian Arne Slot. Emang begitu deh. Nah berarti secara kurang lebih bahwa Slot cuma ngasih ini nggak seperti yang dipengenin sama Slot. Slot cuma ngasih pengen tipe pemain kayak begini untuk pemain yang eksekusi gitu. Jadi menurut lo ini tipe yang dipengenin sama Slot? Kalau Slot pengen pemain tipe kayak karakteristik begitu dan by data nunjukin dia adalah pemainnya, pasti datangnya secara dia. Moneyball datanya berarti tipenya. Jadi kebalik nih. Menurut lo ini pemain yang dipengenin sama Arne Slot apa bukan? Arne Slot pengen tipe begitu. Berdasarkan tipe yang dia pengenin, data menunjukkan itu harusnya jawabannya Wirtz. Jadi menurut gue sesuai. Jadi ini pemain yang dipengenin. Slot nggak bisa ngasih nama. Gue pengen yang ini. Iya. Maksudnya ini karakter pemain yang dipengenin sama Arne Slot. Iya, dia pengen ada pemain kayak begini. Tujuannya apa? Karena jelas kebingungan sekali lo mau naruh Slot di mana? Mau naruh Wirtz di mana? Bahkan gini aja. Gua rasa akan sulit bagi Liverpool untuk siapa yang bakal dimainkan nanti menghadapi Chelsea. Siapa di kanan gue nggak tahu, siapa di kiri kita nggak tahu, siapa nomor 10 nggak tahu. Opsi paling simpel back to musim lalu dulu, tim juara dulu karena masih ada di sana selain Trent gitu. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan. Back kanannya siapa? Apakah Frimpong, apakah Bradley, apakah Szoboszlai? Menurut gue natural Bradley aja dulu. Sobo balikin ke tengah karena perlu back to basic, bro. Sobo ada di tengah artinya. Jadi ini sesuatu yang perlu dilakukan dan gue pengen nunggu Chiesa sih ya. Kemarin lagi-lagi nggak dimainkan. Lu lebih suka Szoboszlai di tengah kan?
Sobo iya. Iya sama Portrait emang di situ. ini Jadi bagian ini gua ngomong sesuatu begitu. yang Oke, penting gini dia aja. terpekan. Mungkin dari Rizal jelaskan lebih detail kali ya sambil menerangkan buat kita semua JM Team ya kan kejanggalan yang dialami oleh Liverpool ini sampai Gundogan ini seolah-olah mengacak-ngacak banget permainan Liverpool yang sudah lalu ini ya. So langsung dijelaskan aja boleh, silakan Rizal Pahlevi. Alright. Hola, jadi sekarang gue bakal bahas pemain yang bisa dibilang salah satu pemain yang paling bersinar di pertandingan semalam ketika Galatasaray menghadapi Liverpool. Dan kalau gue bilang, ini pemain Jerman paling bersinar tadi malam. Bukan Wirtz yang paling bersinar, tapi dialah orangnya, yaitu Ilkay Gundogan. Menurut gue tadi malam, dia bermain sebagai playmaker, dia bermain di belakang striker, dan dimanapun ada Osimhen di sana, dia selalu menjadi opsi. Dan itu bisa dilihat dari cara main dia, bukan hanya untuk bisa menjadikan opsi bagi Osimhen di lini depan, tapi di area tengah pun kita bisa melihat di sini udah mulai agak memerah nih ya. Dia mulai agak memerah, artinya dia banyak drop turun ke area situ, dia banyak minta bola di area tersebut, dan secara permainan memang si pelatihnya Galatasaray bilang mereka punya taktik untuk menyerang di area kanan dari Liverpool. Sesuatu yang kerap kali diekspos tadi malam, dan bahkan dari 10 menit pertama bisa lu lihat kalau Szoboszlai bisa dikatakan ini game terburuk dia sebagai bek kanan selama dia dikonversikan menjadi bek kanan. Jadi benar-benar situasi tersebut adalah situasi yang sangat menyulitkan bagi kondisi Liverpool, ditambah Szoboszlai-nya lagi underperform. Faktor Konate juga sepanjang musim ini lagi angin-anginan, menurut gue sangat berpengaruh kenapa akhirnya Galatasaray memfokuskan serangan mereka di area kiri, dan Gundogan dengan segala kreativitasnya dia bisa menawarkan itu dan bisa menghukum Liverpool berkali-kali. Jadi ini sesuatu yang sangat baik dari Gundogan, pemain yang sempat tersingkirkan, tapi kemarin ini salah satu penampilan paling bagus dia di Galatasaray. Karena bisa dibilang begitu, Galatasaray di game-game sebelumnya juga sebenarnya lagi mengalami fase sulit. Mereka mengawali game pertama Champions League dengan dibantai 5-1, dan sekarang ini sebuah respon yang sangat baik. Dan kita beralih ke angka yang dia torehkan di pertandingan semalam. Kenapa gue bilang dia adalah Jerman terbaik tadi malam ya? Karena ini angka-angkanya nggak bisa bohong. Dia main selama 75 menit, tapi itu adalah shift yang sangat bagus dari dia. Dia menawarkan 20 passing dan 16-nya itu akurat. Dan itu bukan opsi passing yang gampang loh. Dia menawarkan sesuatu dari sudut-sudut sempit. Dia banyak jemput bola, dia banyak beroperasi di area serangan dari pertahanan Liverpool, dan itu benar-benar dia pemain yang aman banget untuk dikasih bola dan nyaman. Kenapa gue bilang dia opsi passingnya begitu bagus banget dan nyaman banget? Ini, passes into final third. Situasi yang benar-benar bikin Liverpool nggak nyaman karena dia ngelakuin 6 kali, dan kalaupun dia passingnya atau passing kawannya itu direbut dan bisa dikuasai oleh pemain Liverpool, dia mampu melakukan recovery untuk bisa menjemput bola lagi dan memenangkan situasi tersebut. Jadi ini pemain yang sangat baik menurut gue dari segi ofensif dan juga dari defensif. Nggak kelihatan kayak pemain veteran menurut gue di pertandingan semalam. Dan juga dari defensive contribution itu udah gue jelaskan. Jadi gue sangat memuaskan lihat penampilan dari Gundogan semalam, dan bisa dibilang dia salah satu alasan kenapa Galatasaray mampu mengatasi Liverpool di kandang mereka. Itu dia ya kejanggalan yang terjadi. Kenapa bisa? Ternyata karena satu nama ini, Gundogan. Ini yang menjadi seseorang yang sangat signifikan hadir untuk mengacak-ngacak Liverpool dan membuat ada kemenangan untuk Galatasaray.